Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari TIB 2020 akan mempresentasikan tentang sejarah internet. Oke, pasti semua udah tahu tentang apa itu internet sendiri. Internet itu kan merupakan jaringan yang menghubungkan banyak sekali komputer. Nah, gimana sih pertama kali internet itu terbentuk dan gimana kok bisa ada internet? Dan bagaimana internet bisa sampai ke Indonesia? Mari kita simak. Nah, secara internet, pada tahun 1969, DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency dari Amerika mulai mencari cara menghubungkan komputer sehingga membentuk jaringan organik. Jadi pada saat itu, Amerika sedang mencari cara untuk berbagi informasi, yaitu seperti data dari komputer, dari satu komputer ke komputer lain tanpa harus melakukan perpindahan melalui software, seperti maksud saya melalui hardware. Seperti contoh kalau kita saat ini dulu itu harus memindahkan dari CD drive satu ke CD drive satunya lagi untuk berbagi data atau mungkin untuk memindahkan data. Jadi DARPA ini mencari cara bagaimana caranya menghubungkan komputer-komputer ini biar bisa berbagi data satu sama lain tanpa perlu adanya kebutuhan untuk memindahkan disk data tersebut. Nah, pada tahun 1970, ARPANET berhasil menghubungkan 10 komputer. Nah, pada tahun 1970 ini proyek ARPANET dimulai. Nah, ARPANET sendiri ialah menghubungkan komputer-komputer menjadi satu jaringan. Nah, pada saat ini masih bisa baru bisa menghubungkan 10 komputer. Nah, 10 komputer ini disambungkan lewat jaringan kabel. Untuk implementasi awal menggunakan Unix-based hardware dan software. Jadi, kenapa kok pakai Unix-based hardware dan software? Kenapa kok nggak DOS atau mungkin yang lain? Karena Unix ini pada waktu itu sangat terkenal ya. Dan Unix itu nggak kayak kita beli Microsoft Windows sekarang. Dulu itu Unix kalau kita beli sistemnya, ya operating system sekaligus source code-nya. Jadi, source code-nya ini waktu itu bisa diotak-atik untuk memenuhi kebutuhan, apa yang dibutuhkan dimasukkan dan apa yang tidak dibutuhkan ya dihapus saja dari source code-nya. Nah, tujuannya untuk menyampaikan informasi secara cepat dan mengatasi kendala informasi secara. Nah, dengan adanya Project ARPANET ini, waktu itu informasi bergerak sangat cepat walaupun dulu informasi masih terbatas text based atau ya cuma bentuk gitu. Nanti waktu itu mengalir lewat dari satu komputer ke komputer lain. Waktu itu kita nggak perlu memindahkan harddisk secara fisik, penghubungan kabel data tersampaikan lewat kabel. Nah, ini nanti juga merupakan cikal bakal internet ya. Nah, pada tahun 1980 mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan kampus universitas terkenal. Jadi setelah dari militer, karena proyek ARPANET ini berawal dari militer, akhirnya setelah berkembang selama beberapa waktu 20 tahun akhirnya bisa dikembangkan terus-menerus dan akhirnya bisa digunakan oleh kampus-kampus universitas terkenal di Amerika waktu itu ya cuma masih beberapa yang bisa pakai. Nah, dibagi menjadi ARPANET dan MILNET. Nah, karena ARPANET ini udah digunakan secara komersil, akhirnya proyek ini dipisah. Yang ARPANET ini dikhususkan untuk komersil dan MILNET secara militer. Jadi targetnya berbeda. Untuk proses TCP IP seperti yang kita tahu sekarang ini mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Loh, kalau TCP IP baru ada tahun 1982, sebelumnya pakai apa? Ya, seperti tadi, pakai kabel biasa, kabel optik. Semua ya mengalir lewat kabel, nggak pakai protokol apa-apa. Nah, sistem nama domain mulai digunakan tahun 1984. Ini itu apa yang kita kenal sekarang dengan DNS. Jadi alamat IP nanti dikonvert menjadi domain seperti kayak sekarang itu google.com, duckduckgo.com. Itu nanti akan dikonvert menjadi alamat IP dengan protokol tertentu. National Science Foundation Network atau NSFNet dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Nah, jadi NSFNet ini khusus bergerak dalam bidang jaringan, yaitu pengembangan lanjutan dari proyek ARPANET ini. Karena ARPANET semakin meluas, akhirnya NSFNet dibentuk untuk menyebarkan internet secara komersil lintas benua. Nah, ARPANET ini bubar pada tahun 1990, tapi internet masih terus berkembang hingga sekarang. Seperti yang sudah disampaikan tadi, dibangun oleh NSFNet. Nah, setelah itu, tahun 1990 ada protokol World Wide Web seperti yang kita sekarang ini, di mana kita bisa berbagi informasi melalui web
dengan protokol WWW. Pada tahun 1993, internet didirikan untuk pendaftaran nama domain. Jadi tugas internet pada tahun 1993 dan seterusnya itu ya untuk mendaftar nama-nama domain yang ada di dunia agar tidak bertabrakan satu sama lain. Nah, tahun 1994 internet masuk ke Indonesia. Untuk sejarah internet di Indonesia sendiri agak unik ya. Jadi sejarah internet Indonesia dimulai awal tahun 1990. Internet di Indonesia itu dulu lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Jadi dulu internet bukan kayak sekarang ya, bukan dikembangkan pakai jalur bisnis. Nah, di sini ada beberapa toko yang ada di toko-toko legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia tahun 1992 sampai 1994. Dulu itu cari buku kalau bertemakan internet susahnya minta ampun. Paling-paling ya kalau cari buku ya mereka-mereka ini yang bikin buku. Jadi mereka ini aktif banget dulu itu. Bikin banyak sekali buku tentang internet, apa itu protokol, apa itu jaringan, apa itu FTP. Mereka semua dulu yang bikin buku-buku ini. Nah, inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di amatir radio klub ITB pada tahun 1986. Nah, tahun 1986 dulu itu ITB itu punya radio namanya ARC. Nah, dari ARC ini ITB menyiarkan pada Indonesia tentang internet. Apa sih internet itu dan bagaimana nanti keuntungannya buat kedepannya. Permodakan pesawat ini, transceiver per dan bla 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 bla. Balasan anak muda ITB seperti Sudirap Pratama, J. Chandra Pramudito dan yang lain-lain kayak Robi Subekto, Ahmad Zaini itu mereka itu bikin pesawat transceiver milik ini Arya Sudiraptana dan komputer Apple II. Jadi dulu itu masih pakai komputer Apple II ya, maklum. Waktu itu Apple II masih bagus-bagusnya, masih digandrungi sama ahli-ahli research institute kayak penelitian-penelitian atau bikin perusahaan, dokumen di perusahaan. Jadi mereka ini yang pertama kali menyebarkan internet di Indonesia atau mengudarakan internet di Indonesia. Penyedia internet Indonesia di era 1994. Nah, di era 1994 ada ISP atau Internet Service Provider. Nah, yang pertama kali menyediakan di Indonesia itu IP Teknet. Kalau sekarang mungkin yang terkenal itu Telkom atau Indosat atau XL atau mungkin IndiHome. Nah, IP Teknet ini dulu beroperasi mulai tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul PT Indo Internet atau Indonet yang dikomando secara penuh paruh waktu oleh Sanjaya. Nah, Indonet ini penyedia internet komersial pertama di Indonesia, mendapatkan lisensi dari PT Lintas Arta. Nah, saat itu kan internet terbilang masih baru, jadi untuk pengetahuan bisnis internet ini masih agak abu-abu, masih belum begitu paham orang-orang tentang bisnis internet ini. Dan juga karena penggunanya masih terbatas, masih belum banyak yang terhubung ke internet. Akhirnya waktu itu masih pakai dial up oleh Indonet. Jadi kabel telepon dulu dipakai internet. Nah, buat teman-teman yang sekarang udah pada kuliah pasti masih inget dong dulu waktu kecilnya suka pergi ke warnet terus bilang, "Bang, main 2 jam 5.000." Nah, biasanya main PB atau main Dota atau main apapun itu. Nah, sejarahnya gimana? Nggak ada yang tahu siapa yang mempelopori di Indonesia pertama kali. Soalnya kayak tiba-tiba ada gitu, tiba-tiba kesebar. Nah, aktifnya warnet itu mulai tahun 1996 sampai 1998. Nah, ini itu dipelopori oleh Wasantara dari PT Pos Indonesia. Jadi beberapa perusahaan, bukan perusahaan sih, kayak organisasi warnet itu, warnet-warnet kecil berkumpul itu hasil dari Wasantara, dari PT Pos yang mendirikan Wasantara. Nah, tahun 25 Mei tahun 2000, Awari atau Asosiasi Warnet Indonesia dibentuk. Nah, karena warnet ini pada tahun 2000 mulai populer, mulai tersebar di Indonesia, akhirnya dibutuhkan suatu wadah untuk menampung ini. Biar para operator warnet atau pemilik warnet bisa mendapatkan ilmu lebih tentang manajemen warnet ini. Tapi ada suatu konflik. Ketua Umum Awari pada saat itu yang pertama Rudi Rusdia dinilai tidak transparan dalam menjalankan tugasnya, akhirnya diganti oleh ketua yang lain. Nah,
Mantan Ketua Umum Awari ini membentuk APW atau Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika. Nah, ini tuh bersifat komersil dan bisnis warnet juga pengusaha. Jadi APW ini menampung orang-orang yang ingin berinvestasi dalam bidang warnet dan juga memberikan pelatihan-pelatihan terhadap para pengusaha warnet bagaimana cara mengembangkan bisnisnya, bagaimana cara memanage yang lebih tepat. Agak berbeda dari Awari yang berbasis asosiasi, memang APW ini lebih fokus pada profit, sedangkan Awari berfokus pada kayak kekeluargaan. Kayak internet pertama, Awari juga bertujuannya untuk ya kayak berbagi informasi, saling sharing-sharing antara manfaat internet. Tentu kita semua tahu manfaat internet menjadi sarana komunikasi murah. Luasnya jumlah informasi. Di internet itu jumlah informasinya seperti yang kita tahu banyak banget. Kalau kita search satu kata aja, yang muncul bisa di Google itu bisa sampai ratusan. Nah, ini juga tentu membuka peluang usaha baru, di mana seperti yang kita tahu, Gojek saat ini sangat ini merupakan peluang usaha bagi para manusia saat internet seperti sekarang ini sudah berkembang. Apalagi kan sekarang mengingat 5G sudah hadir di Indonesia, cuma masih belum secara komersil atau belum terlalu luas pemakaiannya, masih di pusat seperti Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Dan itu tentu membuat peluang usaha baru ya, karena semakin cepat jaringan internet itu berarti kita bakal semakin cepat menyampaikan dan menerima informasi. Lah. Nah, internet Wild West. Jadi dulu itu ya, waktu tahun awal-awal internet di Indonesia tahun 2000, internet itu ya kayak padang, kayak arena cowboy itu, apa aja di sana ada, yang ngefilter ya kita sendiri. Konten-kontennya banyak banget dulu itu, konten-konten, tapi konten-kontennya dulu itu ya nggak ada kayak filter kayak sekarang, ada YouTube Kids atau bagaimana. Ya semua konten ya ada di internet, ada, tinggal masukkan seperluas, semua orang bisa lihat. Unlimited access. Nah, internet ini memiliki akses yang tidak terbatas. Selama kita diperbolehkan masuk ke web tersebut, kita bisa mengakses informasi. Jadi informasi yang sekarang yang bisa didapat itu tak terbatas, karena saking banyaknya orang yang memposting sesuatu di internet, saking banyaknya orang yang berbagi di internet, dan pasar semakin besar, akhirnya jumlah informasi dan jenis informasinya sangat beragam. Nah, kita sekarang aplikasi-aplikasi internet sekarang itu banyak, tapi bisa digolongkan dalam beberapa hal. Yang pertama itu file sharing. Jadi berbagi file di internet itu sekarang mudah. Kita tinggal bisa pakai Google Drive, kita masukkan drive, terus kita kasih linknya ke temen atau ke orang lain. Orang itu sekarang udah bisa lihat file kita, apa aja yang ada di dalam folder. Email, kita pasti udah sering dengar email, tapi mungkin sekarang udah jarang dipakai ya. Tapi konsepnya tetap sama. Kita mengirim sesuatu text based ke orang lain melalui internet. Jadi saling yang punya akun email saling berkirim pesan antar email melalui text based. Terus juga ada file transfer protokol. Nah, file transfer protokol ini sebenarnya sama kayak sharing, file sharing, cuma bedanya file sharing itu informasinya terpusat, dan file transfer protokol ini informasinya buat mengirim data dari satu device ke device yang lain. Contoh, memindahkan data dari laptop satu ke laptop yang lain pakai internet, kita pakai Google. Tapi kalau file sharing ini beda. File sharing ini kembali ke file sharing ya, kita punya satu, kayak kalau mungkin sekarang itu NAS atau network attached server, jadi storage kita dipasang di kayak di router, nanti orang-orang bisa mengakses router tersebut buat mengakses filenya. Tapi kalau file transfer protokol ini lebih umum, ya kayak Google Drive tadi, bisa diakses semua orang, atau mungkin kita bisa pakai itu Dropbox kalau mau ngirim. Nah, untuk chat ini kita sekarang udah biasa pakai kayak WhatsApp, Telegram, atau mungkin Line. Jadi orang-orang bisa saling kirim dan balas pesan secara real time, secara singkat. Jadi kalau kita ngirim, langsung kirim, sana baca, balas, kita bisa lihat langsung. Nah, teleconference. Teleconference ini sekarang udah semakin banyak dipakai ya, khususnya saat pandemi sekarang ini. Jadi kita berbagi data seperti video, audio, dan gambar secara langsung dan secara bersamaan di layar bersamaan. Contoh aplikasinya apa? Ya kayak Zoom, Google Meet, atau Microsoft Outlook ya. Untuk mailing list. Nah, mailing list ini sama kayak email konsepnya, cuma kita itu mengumpulkan beberapa email dijadikan satu agar bisa melihat sebuah file email. Jadi ada kayak dipusatkan beberapa orang pakai satu email, nanti
email satu nerima, nanti orang-orang lain juga bisa lihat. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.